Realisasi kapasitas di dalam negeri adalah mimpi panjang yang hingga kini masih terus diperjuangkan oleh industri asuransi di Indonesia. Pasalnya, ancaman kenaikan defisit neraca pembayaran dari sektor perasuransian ini tak hanya menjadi persoalan di masa lalu. Sebaliknya, persoalan ini juga kembali berulang di masa kini. Pada 2023, defisit neraca pembayaran reasuransi mencapai 10,2 triliun rupiah. Namun di akhir 2024, nilai defisitnya malah merangkak naik hingga mencapai 12,1 triliun rupiah. Realisasi defisit ini bahkan jauh lebih tinggi dari defisit neraca pembayaran reasuransi pada 2013 yang lalu. Sebab kala itu, pemerintah Indonesia mencatat defisit neraca pembayaran reasuransi mencapai 8,19 triliun rupiah. Kini dengan melebarnya defisit neraca pembayaran reasuransi tentunya menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan asuransi di dalam negeri? Cukup mengkhawatirkan juga ya kalau data yang saya miliki dalam 3 tahun terakhir terus meningkat ya. Premi reasuransi ke luar negeri. Defisitnya itu tahun 2022 itu sudah hampir 8T. Kemudian tahun 2023 10,2 T dan tahun 2024 12,1 T. Mengenai situasi terkini, terdapat sejumlah pandangan dari pelaku di sektor perasuransian. Misalnya, adanya peningkatan demand proteksi yang membuat perusahaan asuransi dan reasuransi meraih pertumbuhan bisnis. Namun dengan kapasitas permodalan yang belum cukup besar, alhasil tidak sedikit premi-premi yang akhirnya terpaksa dialihkan ke perusahaan reasuransi di luar negeri. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran kalau kurangnya pemahaman dan kapasitas SDM di perusahaan asuransi yang menjadi akar mengalirnya banyak premi asuransi ke luar negeri. Tentunya peningkatan defisit reasuransi ini karena memang faktor katakanlah di dalam negeri ini ada peningkatan bisnis reasuransi, sementara daya tampung risiko yang dimiliki perusahaan reasuransi memang sangat terbatas. Mau tidak mau perusahaan reasuransi juga itu mungkin mencari ya dukungan reasuransi di luar negeri kepada perusahaan-perusahaan reasuransi luar negeri. Tambah lagi pada tahun 2020 OJK mengeluarkan ketentuan POJK yang membolehkan produk-produk asuransi simpel itu juga direasuransikan ke luar negeri. Padahal pada tahun 2015 itu OJK pernah menerbitkan aturan bahwa produk-produk asuransi simpel itu harus direasuransikan ke dalam negeri. Tapi karena dibuka begitu ya mungkin permintaan dari luar supaya bisnis di sektor lain juga dibuka begitu, sehingga kemudian ya banyak perusahaan asuransi barangkali ya karena keterbatasan daya tampung risiko reasuransi dalam negeri, kemudian dia langsung saja ke luar negeri gitu ya. Selain tentunya modal terbatas, itulah yang menyebabkan defisit sektor reasuransi ini meningkat dari tahun ke tahun gitu. Ada beberapa teman-teman memang reluctant gitu ya, karena pemahaman dan pengetahuan, kapabilitas pemahamannya memang mungkin agak berbeda dengan risiko yang diterima. Misalnya risiko-risiko sangat spesifik, cyber risk itu kan jelas sangat spesifik, satelit itu sangat spesifik. Jadi memang sehingga pemain lokal itu agak tidak nyaman kalau dia handle, karena dia mengunderwrite atau menganalisanya mungkin dalam pemahaman mereka tidak terlalu dalam, karena pengetahuannya atau kapabilitasnya memang belum terlalu dalam. Sehingga instead of dia tahan sendiri, saya ajak aja keluar ke reasuransi luar negeri yang mungkin sudah punya ahlinya. Jadi memang hal seperti itu sih yang mendorong, tapi memang sudah ada aturan. Di samping itu juga ada anggapan kalau adanya mispersepsi di perusahaan asuransi atas peraturan yang mengatur ketetapan retensi di dalam negeri. Khususnya korelasi antara kontrak asuransi dengan metode fakultatif dan treaty terhadap posisi ekuitas yang dimiliki perusahaan asuransi. Mengacu hal ini, pelaku di perusahaan reasuransi menilai perlunya interpretasi yang sama antara pelaku di sektor perasuransian. Pelaku di sektor perasuransian juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan penerapan sikap optimis terhadap peluang menahan retensi di dalam negeri. Tapi yang menarik karena bertahun-tahun selalu kita kalah,
berarti sebenarnya ada isu dalam jangan-jangan resiko yang baik selama ini kita kasih ke luar negeri. Karena kan berarti preminya lebih besar pada klaimnya. Berarti selama ini yang bagus yang kita kirim sehingga klaimnya sedikit ke Indonesia. Nah ini kan nanti berkaitan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Sudah ada aturannya, tetapi ada conduct yang berlaku. Satu soal appetite, dua soal capability personalnya, itu kan. Yang menurut saya harus dibangun ini. Dan ini bicara bukan soal struktur ya, maksudnya infrastruktur dari industri ini, tetapi orangnya nih, suprastruktur, jadi software-nya malah, manusianya. Bagaimana kalau dia berani untuk ambil dan dia sudah punya pengetahuan tentang itu, ya kan berarti kapasitas bisa ditahan di Indonesia. Karena selama ini neraca berjalan menunjukkan bahwa loss-nya lebih sedikit daripada preminya, makanya terjadi defisit. Kan itu. Berarti yang diasuransikan ke luar negeri ternyata nampaknya lebih bagus. Karena ketika mereka menempatkan reasuransinya secara individual, dia tidak terkait dengan ekuitasnya. Nah, jadi ini juga adalah satu area yang harus kita perhatikan untuk mengencourage perusahaan asuransi menahan lebih banyak bisnis di perusahaannya masing-masing dan in return nanti akan tentu di dalam negeri. Sebagai upaya membangkitkan tekad yang berkelanjutan untuk mencegah semakin banyaknya premi yang mengalir ke luar negeri, industri perasuransian di Indonesia juga diharapkan tidak lantas anti dengan investasi asing. Sebab maraknya investor dan perusahaan asuransi asing di industri asuransi tanah air juga berpotensi meningkatkan pengetahuan terkait proteksi-proteksi asuransi baru yang belum umum dipasarkan di Indonesia. Harapannya, ke depan perusahaan asuransi dapat lebih efisien mengelola resiko dan lebih pede untuk meningkatkan retensi di dalam negeri. Sehingga layanan yang diberikan perusahaan di Indonesia juga dapat lebih baik lagi di masa mendatang dan tidak kalah dengan sepak terjang perusahaan asuransi di kancah global. Namun, peningkatan kapasitas di dalam negeri ini bukanlah satu-satunya persoalan penting yang tengah dihadapi stakeholder di industri perasuransian. Sebab masih banyak sejumlah pekerjaan rumah yang tengah mengantri untuk ditangani dan dicari solusinya secara bersama-sama. Contohnya, kelanjutan persiapan perusahaan asuransi hingga reasuransi untuk memenuhi kewajiban pemberlakuan standar akuntansi baru yakni PSAK 117 pada laporan keuangan. Yakni PSAK 117 pada laporan keuangan, hingga penentuan langkah yang akurat untuk bisa meningkatkan interaksi yang kuat antara perusahaan asuransi atau reasuransi dan masyarakat. Sehingga harapannya perusahaan asuransi dan reasuransi dapat berperan lebih jauh untuk membantu pemerintah hingga regulator untuk memacu indeks literasi dan inklusi keuangan hingga asuransi di Indonesia. Dan inklusi itu bukan cuma soal sosialisasi, Bu. Bukan soal bagaimana ada orang pandai mengajar tentang apa itu asuransi. Tapi ada juga yang penting selain itu adalah engagement menurut saya. Teaching itu penting, mengajar orang bahwa ada asuransi, ada produk ini, produk literasi ini. Artinya. Literasi. Tapi literasi itu dan inklusi itu bisa ditingkatkan juga dengan engagement. Tapi begitu dia engage, nah yang paling penting produknya relevan. Saya yakin bahwa industri perasuransian siap untuk memberikan produk yang relevan. Gitu kan? Nah, tinggal bagaimana engage-nya tadi, karena engage ternyata tidak cuma pekerjaan kami, tidak cuma pekerjaan OJK, tapi pekerjaan dari kementerian atau institusi lain di luar sana.